Kembali lagi, saya Krisna Adityo dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tips untuk teman-teman pemula belajar piano tapi mengalami kesulitan dalam menghafal sesuatu, kesulitan dalam menerima materi. Nah, ini tipsnya. Jadi simak video ini sampai. Terkadang kita itu susah banget untuk menghafal sesuatu, teman-teman. Salah satu contohnya kalau kita ambil dari materi piano, bagi teman-teman yang benar-benar pemula untuk menghafal posisi nada, kombinasi chord, nama nada, nama bunyi, kemudian mengenai tatanan nadanya, scale-nya, itu sulit banget. Dan ya, bahkan ada yang putus asa, teman-teman. Nah, teknik ini Mas Kris selalu ajarkan di murid-murid yang belajar di sini dan ternyata bekerja dengan baik walaupun ini agak sedikit aneh ya. Tapi tenang aja, hal yang aneh kalau membuat impact positif, kenapa nggak kita kenalkan ke teman-teman semua. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya tekniknya sangat simple. Mas Kris kasih nama teknik ini piano imajiner. Nah, piano imajiner ini adalah teknik di mana kita membuat sebuah piano secara imajinatif di dalam imajinasi kita, teman-teman. Pianonya jadi punya dua. Yang satu piano fisik yang teman-teman punya, atau keyboard fisik gitu ya. Dan satu lagi touch piano yang selalu tertanam di imajinasi kita. Karena apa? Karena ini yang nantinya, percaya nggak percaya, bisa membuat teman-teman sangat mudah untuk menghafalkan sesuatu. Nah, dengan membuat piano imajiner yang ada di benak kita ini, kita bisa membuatnya secara bebas, custom. Mas Kris selalu memberikan arahan ke murid-murid Mas Kris dan juga ke viewer Mas Kris kalau digital piano itu dilarang untuk diberi stiker di ujungnya dengan stiker nama-nama. C1, C2, D1, D2, E1, E2, dan semacam-macamnya. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman tidak merasa kecanduan. Nah, sehingga ketika dicopot stikernya, dia bisa membekas pianonya, sulit sekali untuk menghilangkan bekasnya, dan juga bingung lagi. Jadi memang berproses dari awal, memang susah dari awal, nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa mengcustom di piano imajiner teman-teman dengan stiker yang begitu besar yang ada di imajinasi teman-teman semua. Fungsinya untuk apa? Untuk menghafal sistematis seperti yang Mas Kris contohkan berikut ini. Let's say teman-teman kepingin menghafal mengenai chord, scales, tatanan nada, dan berbagai macam hal lainnya. Anggap saja ada 4 poin yang teman-teman harus kuasai. Misalnya teman-teman dapat PR dari seorang mentor, harus menghafal ini. Nah, ya. Kemudian caranya adalah hilangkan sisanya, ambil aja 1 poin dulu ya, misalnya mengenai tentang chord, kombinasi chord, inversion chord misalnya seperti itu, atau chord dasar. Nah, apa yang teman-teman pelajari saat itu. Ketika teman-teman sudah mengambil satu materi, kemudian teman-teman hafalkan teorinya dalam posisi praktek. Sudah seperti itu. Praktek artinya teman-teman membutuhkan piano fisik. Tapi terkadang setelah teman-teman menghilang, artinya jauh dari piano fisik itu, lupa dan tidak mencoba untuk menghafal kembali. Piano imajiner ini berfungsi untuk dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada, ketika teman-teman meluangkan waktu tanpa perlu ada piano fisik, teman-teman bisa mengingat nada-nada yang teman-teman pencet. Contoh, chord C mayor 9, misalnya seperti itu.
Oke, di teori adalah C, E, G, B, D. Terkadang kita masih bingung mengenai posisinya. Kita bayangin aja piano imajiner yang ada di kotak kita ini, yang ada di imajinasi kita. Ketika kita bayangkan saat kita menekan touch itu, menyalalah touch itu dengan lampu-lampu warna yang warna teman-teman suka. Anggap aja teman-teman suka warna pink. Nah, maka touch yang berwarna pink itu yang akan mengarahkan teman-teman. Sambil dibayangin, oh C-nya di sini, E-nya di sini, G, B, D gitu. Nah, touch yang barusan disebutin itu dia menyala pink. Nah, teknik ini yang disebut sebagai piano imajiner. Lebih rumit lagi, menghafal tentang scales. Biasanya kalau mengenai pembelajaran piano, kan itu ada jari, tampilan jari dengan touch-nya. Ada tampilan virtual pianonya yang ya kalau touch-nya dipencet itu juga ikut dipencet. Biasanya berlapis gitu ya, kalau di piano M-Trick. Nah, yang lapisan pertama itu teman-teman yang ditaruh di imajinasi kita ya. Nah, anggap aja yang lebih sulit mengenai scales. Kita misalnya ambil aja minor melodis misalnya seperti itu. So kita start dari A, B, C, D, E, F sharp, G sharp, and A sharp misalnya seperti itu. Oke. Untuk menghafalkan posisinya seperti itu, teman-teman bisa membayangkan, oh posisinya ini. Dengan membayangkan itu, otak kita akan merekam dan mememori jauh lebih lama. Belajar piano itu bisa dilakukan dimanapun. Ketika teman-teman berhadapan dengan piano fisik, maka prakteklah di sana. Ketika teman-teman tidak berhadapan dengan piano fisik, maka cobalah olah pikiran teman-teman, daya hafal teman-teman semua menggunakan piano imajiner yang Mas Kris kasih tahu di video kali ini. Jadi, buat teman-teman tidak ada alasan untuk tidak bisa ya. Apapun materinya, apapun kondisinya, kalau teman-teman lakukan dengan tekun, pasti bisa. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam.